Hai, halo, assalamualaikum. Balik lagi di Bidan Isna. Di video kali ini aku mau ngomongin kenapa sih program hamil beberapa teman-teman itu banyak yang gagal, baik itu program alami ataupun inseminasi. Apa aja yang harus kita ketahui, apa aja yang harus kita pastikan sebelum kita memutuskan untuk promil atau untuk inseminasi. Kebanyakan kegagalan saat promil itu yang pertama, nggak patuh, nggak disiplin dalam konsumsi obat. Karena obat-obatan dari dokter itu kebanyakan kan obat-obatan hormonal. Ketika kita nggak patuh minum obatnya, itu hormon kita nggak bisa diatur dengan maksimal begitu. Contohnya aku PCOS, minum obat untuk merangsang sel telur itu 2 kali sehari di jam yang sama. Misalkan jam 7 pagi dan jam 7 malam. Kalau mundur otomatis hormon aku itu nggak optimal kayak gitu kan. Terus yang kedua, nggak disiplin kunjungan ke dokter. Kata dokter harus datang hari Senin jam 2 contohnya, ternyata kita nggak datang atau kita telat datangnya atau karena kesibukan jadinya telat. Itu juga mempengaruhi dari hasil promil kita. Terus yang ketiga, tidak memastikan semuanya baik-baik saja. Artinya, baik itu dari suami ataupun istri, kalian harus pastikan dulu kalau kalian itu sudah benar-benar sehat dan suami juga benar-benar sehat. Contohnya aku kemarin program hamil dari bulan 1 2018 hingga berhasil hamil atau berhasil inseminasi itu kemarin di bulan Juli. Kan prosesnya lama, antara 6 bulanan. Karena apa? Karena mau memperbaiki dulu kondisi aku dan kondisi suami. Aku diperbaiki dulu kondisinya, yang tadinya PCOS itu diobati dulu, diberikan hormonal dulu, hingga akhirnya benar-benar normal. Kemudian suami yang tadinya astenoteratozosperma diobati dulu, dikasih obat dulu, treatment dulu, dan akhirnya hasilnya sperma suami normal. Inilah beberapa dari teman-teman yang sering melewatkan, yaitu memastikan bahwa kalian memastikan bahwa suami dan istri sudah benar-benar sehat. Apabila ditemukan penyakit, sudah benar-benar diobati penyakitnya. Promil itu nggak cuman kalian datang ke rumah sakit, ke dokter, kemudian berobat, dapat obat, kemudian berhasil hamil. Bukan itu. Promil itu proses dari pengobatannya, dari treatmentnya, begitu. Jadi saran aku sih untuk teman-teman yang lagi promil, kalau kalian punya masalah diobati dulu penyakitnya, suami, istri semuanya diobati dulu, diperiksa semuanya, dipastikan benar-benar tidak ada masalah lagi. Contohnya lagi, ada teman saya yang kemarin enggak HSG langsung insem gitu. Ternyata waktu di HSG ada sumbatan. Nah, jadi percuma saja insemnya. Harusnya teman-teman pastiin dulu kalau seluruh organ reproduksi kita itu sehat. Kita pastiin seluruhnya sehat, baru deh teman-teman memutuskan untuk insem begitu. Nah, terus yang keempat, kesalahan yang sering dilakukan teman-teman ketika promil, enggak mengatur pola hidup sehat. Artinya makanannya masih ada yang makanan yang harusnya tidak dimakan tetapi dimakan. Itu kan mengganggu prosesnya juga. Harusnya teman-teman makanan yang bergizi, buah-buahan, sayur-sayuran, tetapi makanan yang contohnya berkolesterol ataupun makanan yang kurang sehat begitu. Jadi usahakan ketika teman-teman lagi promil itu makan makanan yang sehat. Lalu kesalahan yang lainnya yang sering kita lakukan adalah kita stres, kita panik. Ternyata stres dan panik itu sangat ngaruh dengan hormonal kita. Kalau kita stres, panik, itu hormon kita jadi kacau loh. Harusnya sel telurnya bisa berkembang, ternyata sel telurnya stop deh berkembang. Dia jadinya PCOS lagi begitu. Kemudian stres dan panik itu juga berpengaruh terhadap psikologis ketika berhubungan. Harusnya ketika sedang promil, kalau kita lagi berhubungan itu kan happy, enjoy, santai, tetapi mungkin karena stres ataupun suatu hal tertentu jadi agak tertekan dan akhirnya nggak maksimal. Kalau nggak maksimal akhirnya hormon-hormonnya juga nggak maksimal kan begitu. Itu sering juga kami alami kemarin
ketika promil alami harusnya kan berhubungan pada tanggal sekian 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 jam sekian, ternyata kita stres duluan, panik duluan, akibatnya malahan tidak bisa keluar begitu. Akhirnya ya nggak jadi deh, akhirnya masa suburnya terlewat dan gagal lagi begitu. Jalani aja dengan santai, nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu stres, karena dengan stres itu sangat mengganggu. Usahakan bawa bahagia, bawa seneng begitu. Dan yang terakhir, banyak dari kita termasuk aku dulu itu ketika promil itu ngotot banget gitu. Artinya kita pun berdoa kepada Tuhan, kita berdoa kepada Allah itu berdoanya maksa. Dan itu ternyata aku ngomong-ngomong dari beberapa teman yang promil juga, berdoa yang memaksa itu terkadang malahan tidak dikabulkan. Jadi buat pasrah aja, serahkan pada Yang Maha Kuasa karena dialah yang lebih tahu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Terima kasih ya udah tonton video aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, semoga berhasil promil kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.